Oke, petikannya bahaya cuy. Yang main gitar, gitaris beneran. Dia punya jari-jari berbeda. Nggak kayak gue Madui. Nih, gue akan menyanyikan dengan sepenuh hati. Idih, manis banget petikannya. Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. 1 jam saja, izinkan kita berdua mengenang pernah ada. Anjir, gue jadi nangis dengan lagu ini. Langsung, tapi kini tak mungkin lagi. Katamu semua sudah tak berarti. Aduh. 1 jam saja, itu pun tak mungkin. Tak mungkin lagi. Mantap sekali, Yai. Enak banget petikan lo, Yai. Luar biasa. Cabuler dan cabules, kita kedatangan Yai Item di catatan Sipuluk episode kali ini. Sehat ya, ya? Alhamdulillah. Ini gitar boleh dititip dulu? Boleh. Ada dulu. Nah, jadi kalau kalian sudah sering melihat Yai di sosial media lainnya, di sini kita akan membahas yang sedikit yang berbeda. Karena dia baru saja membuat band baru lagi. Band baru lagi. Dari Brand New Eyes pertama, Yoi. terus sempat membantu beberapa additional di band seperti Seringai menggantikan Ricky. Siapa lagi ya waktu itu ya? Seringai, Senloko pernah. Senloko, gantiin Iwan. Gantiin Iwan. Anjir, Iwan kagak di Senloko gimana sih? Iwan. Ah, itu dia kan. Wah kan, dikarenakan lagi rame, apa mau digeserin? Nah. Serius, gua ada itunya. Tapi ada cara-caranya. Oh, ada cara-caranya. Ada rahasianya. Oke. Sambil menunggu Yai menggeserkan mobil, kita akan ngobrol lagi setelah mobil Yai digeser. Oke. Udah ya? Yoi. Merepotkan jadi. Santai. Lagi penuh di sini cabuler-cabulis ya. Jadi Eleven Trees sedang banyak sekali aktivitas. Dari mulai aktivitas perkantoran dan juga aktivitas persosial mediaan. Yoi. Karena sebelah situ aja provokatif nih. Ya kan? Iya, Nah, sini. balik lagi bareng Yai. Yep. Akhirnya sempat bantuin Seringai, Senloko. Terus Juni kemarin di sebuah acara di Rock Aroma ya, di Rock Aroma, Iya. gue telepon-teleponan di acaranya apa namanya? Ini ya. Udut. Udut. Ngelihat band barunya Yai, Good Times. Klipnya canggih, audionya gue pertama kali dengerin gue nggak tahu kalau itu Yai kan. Anjing, keren aman nih band recordingnya gue bilang. Dan keluarlah Good Times di acara itu, terus gue wah bahaya ini. Ini lu tiba-tiba sebenarnya gini, Brand New Eyes berarti udah nggak ada. Brand New sedang nggak? Udah nggak? Iya. Tapi gue sebenarnya cabut duluan waktu itu. Dari Brand New Eyes. Dari Brand New Eyes. Mundurin diri dulu. Terbentuk Good Times ini pas pandemi. Enggak, sebenarnya udah dari 2017 November lah. Oke. Good Times terbentuk 2017 November, terus akhirnya merilis single Keliru 2021. Ya 2021. Tapi sebenarnya ini gue di 2019-2020 tuh sempat rilis EP dulu. Oke, berapa lagu? Ada 5 lagu di situ. Siapa sih Good Times sih? Lu? Gue gitar, terus vokalisnya Bamba. Bamba itu adiknya Pia. Utopia. Terus? Sama drummer Gilang tuh ponakannya Tio Nugros. Anjir, kelas kakap semua cuy. Terus? Ya udah, terus ada basisnya namanya Archie waktu itu. Cuman sekarang ini Archie udah keluar. Oh, ganti basis? Iya, jadi gue tinggal sisa bertiga. Additional. Genre-nya kemana ya si Good Times? Good Times itu basicnya sebenarnya ini pop rock aja sih. Pop rock aja. Nah ini gue menariknya gini, lu setiap kali membuat suatu band itu udah mateng ya, maksudnya dalam arti gini, keren audio, keren materi dan segala macem. Lu yang punya andil kah genrenya kesini yuk? Apa rame-rame? Good Times deh, kita ngomong Good Times. Kalau Good Times tuh dari gue dulu pertamanya. Lu yang memprakarasai. Iya, jadi sebenarnya Good Times itu kenapa gue namain Good Times tadi itu mereka bertiga nih selain gue itu kantoran.
kantoran. Terus jadi ceritanya tiap weekend pengen ngeband lah, udahlah kita ini seneng-seneng aja ya, udah gue namain Good Times aja deh. Oke. Gitu ya udah, pertamanya sih jamming doang studio, cuman makin lama gatel aja. Dihajar langsung. Iya, kan gue juga masih punya beberapa lagu lama gue gitu. Ini kalau kita garap gimana? Udah sikat. Udah digarap. Jadi EP lah waktu itu. Nah, berarti emang basicnya, nah terus sekarang nih kalau misalnya mereka ngantor, misalkan let's say Good Times akan jalan dan sekarang kita tahu bahwa ya mudah-mudahan makin lancar ya event-eventnya. Karena belakangan ini juga udah kafe-kafe udah mulai buka dan segala macam, udah walaupun dengan protokol kesehatan tapi sudah mulai boleh ada acara musik. Tour misalkan terjadi di Good Times, yang ngantor gimana itu? Mereka udah siap cabut. Anjir, itu baru musisi. Vokalis gue udah cabut duluan. Udah cabut duluan? Masih pandemi dia cabut. Agak gila sih. Mantap. Ya cuman maksudnya yang tadinya gue pikir cuma buat senang-senang ternyata jadi punya tanggung jawab yang cukup besar di sini. Gitu akhirnya mereka ya udah komit, ya udah kita mesti total di sini. Nih, cabul dan cabulis yang gua cintai ini keluar ininya Good Times ya, YouTube-nya Good Times, set lu tonton klipnya itu cuy. Ini keluar nih dari sini, dari cingklut. Nah, keluar dari situ. Lu lihat tuh videonya waktu gua tonton aja anjing nih keren banget, profesional banget. Lu waktu pas bikin video itu dari awal bikin Good Times sudah udah punya kita bikin A yuk, bikin B, bikin C itu atau on the spot tiba-tiba? Kalau yang si klip yang terakhir ini aja sih gue kerja sama direkturnya waktu itu. Jadi udah dia punya ide, gue cukup punya ide, udah tumpahin aja pada saat itu. Ini masalahnya dari klip, sound, ya kalau sound sudah tidak bisa dipungkiri lah. Gue aja banyak nanya sama dia tentang efek-efekan dan segala macam. Karena kita akan ngomongin masalah teknis efek. Gue banyak, dia ini sangat up to date tentang sound gitar terutama ya. Dan gue selalu di album Superglad yang Terangkan Dunia aja ya ngisi di di judul lagu yang 2 judulnya. Nah itu jadi bagus cuy ininya. Gitar Superglad soalnya jadi bagus biasanya lucu banget itu sebenarnya. Album itu dirilis gue hilang. Nah, balik lagi ke lo Yai. Yeah. Ini kan kalau boleh dibilang tadi kita bawain lagunya Audi kan. 1 jam saja. Oke. Tapi dengar-dengar lo sebagai musisi lo ingin lepas dari bayang-bayang Audi, bayang-bayang Tepi, dan pengen mandiri. Dalam arti gini, mandiri tanpa nama besar keluarga, bener gak sih? Dibilang mencoba juga, mau dicoba tapi nggak bisa juga ternyata. Iya. Udah berat kata item itu ya. Udah siapa lagi yang nama item itu gitu. Jadi nggak bisa, orang udah pasti ngait-ngaitkan, udah pasti. Walaupun ini gue berjuang sendiri, gitu, tanpa ada apa-apa dari mereka. Nah, udah jalannya memang lo nggak bisa melepas embel-embel tanda kutip kata item itu ya. Yoi. Jadi boleh dibilang ya mau nggak mau, coba gini, usaha apa yang udah lo lakukan? Untuk melepas si embel-embel itu di bayang-bayang Audi sama Tepi. Kalau misalkan setelah gua jalanin gitu ternyata juga ya nggak bisa sih ya, karena gue pun juga masih butuh mereka, maksudnya buat diskusi lah apa. Mereka kan pendahulu lah, mereka sudah lebih sukses lebih duluan gitu. Jadi ya pasti otomatis sama mereka juga jadinya tetap ini juga gitu, cuma ya ngasih saran lah gitu. Tapi lu pertama kali ini gue ini penasaran nih gini. Gue sambil minum. Yoi, monggo. Lu dari boleh dibilang apa ya? Keluarga musisi lah, sangat musisi profesional, ya kan? Bokap, Tepi, lu sendiri belajarnya itu memang dari kecil dikasih tahu bokap kayak misalkan udah harus belajar gitar, atau sebenarnya lu inisiatif sendiri pengen main gitar, atau sebenarnya dicecer kamu harus belajar gitar? Kalau pertama kali zaman kecil mah pengennya main drum dulu. Anjrit. Biasa gedebak-gedebuk kan. Di rumah ada drum di studio bokap gitu. Gue gedebak, ya senangnya itu gitu. Ngeband zaman kecil juga sama teman-teman komplek gitu, mainnya drum dulu. Cuman ya nggak tahu kenapa ya udah mengalir kali darahnya, udah otomatis aja megang gitar tuh. Seingat gue tuh gue nggak pernah effort. Wah sampai lecet gimana. Tiba-tiba gue inget udah bisa main aja. Anjir. Otodidak awal iya, otodidak.
Nggak ada, gue nggak pernah nanya abang gue, bokap nggak pernah nanya. Kalau Tepi les dulu? Nggak ada, kita Nggak ada yang semua les? nggak ada. Nggak ada yang belajar sama bokap pun nggak ada. Wah, anjrit. Darahnya udah senar cuy. Nadinya udah senar semua ini. Ya mungkin belajarnya dari dalam kandungannya udah denger gitar Iya, kali ya. makanya. Karena dia jago, Tepi jago, ya kan. Jadi lu mau apa? Yai mau suruh metal bisa. Mau suruh lu jazz bisa berarti. Secara chord atau secara Ya, sound. secara ini tau lah sedikit, cuman gue nggak bisa mendalami, susah main jazz mah Ya susah. kan? Tapi lu istilahnya bisa jazz. Metal bisa, lu mau apaan, mau alternatif rock bisa, lu mau rock and roll pun dia bisa. Nah, lu bukan memperdalam ya apa ya? Akhirnya bisa ngulik si lik-lik itu, dengerin lagu terus lu kulik gitu apa gimana sih sampai semuanya lu bisa? Iya. Jadi kalau gue perhatiin gitu dari zaman teman-teman bisa main gitar ya dulu sih masih susah ya. Maksudnya denger-denger tuh masih susah mengaplikasikannya gitu. Sekarang mungkin dibilang jam terbang mungkin udah biasa gitu, udah biasa ngulik, jadi kayaknya mudah aja gitu. Oke. Ya nggak mudah banget gimana, cuman maksudnya nggak yang udah familiar lah sama nada gitu. Jadi ya masalah terbiasa aja. Ala bisa karena biasa cuy. Tapi gara-gara Slash, Yai yang tadinya mau main drum berubah jadi gitaris. Lu ngeliat Slash di album yang mana, ada Appetite? Nih ceritanya gini, kan dulu gue main drum ya. Lu mesti dikeritingin. Iya, di rumah tuh, di komplek gitu, gue punya teman-teman yang main musik juga, masih bocah-bocah juga sama masih SD. Terus tiba-tiba, ya gue biasa main drum, tiba-tiba ada hari di mana gue datang ke tetangga gue tuh dekat rumah gitu. Nyetel VCD bajakan, GNR Live in Tokyo. Oke. Live in Tokyo, udah nonton. Tuh gue langsung terkesima sama satu orang pada saat itu. Saul Hudson. Slash, ya, Saul Hudson. Wah gila nih, dalam ya masa kecil gitu, gila nih orang keren banget sih, main gitarnya keren banget gitu. Udah gue pulang-pulang langsung nyari gitar. Oke. Pulang ke rumah udah Dengan Gibson kah atau? ada Gibson. Oke. Udah akhirnya gaya-gayaan aja, depan kaca biasa lah gitu. Ya gitu lah. Padahal kalau boleh dibilang ini lu seorang gitaris. Menurut lu Slash jago nggak? Aduh, dia gimana ya? Kalau jago, Secara skill? jago mah relatif ya, cuma Ya. gue kayak apa ya? Kayak nempel aja semua lick nadanya dia, kalimatnya tematik dia ya. gitu. Kayaknya tuh masuk gitu. Gue mengerti bahasanya dia. Karena sebuah lick yang gampang tenenot. Kita ingat terus tuh cuy. Sama sweet cello mana? Tutit. Buset, kayak ingat terus. Era itu siapa yang belajar gitar nggak lick itu? Iya, Umur era-eranya dia. Pasti gila. semua belajar itu ya. Gila. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita balik lagi sebenarnya nih ke si Good Times. Gue penasaran sama Good Times soalnya. Setelah rilis kemarin ini berarti single. Single. Ke depan ada apa ya? Sebenarnya gini, gue tuh udah mempersiapkannya album. Cuman belum dirilis. Belum dirilis semuanya. Jadi ya gue pengen pakai cara gue sendiri lah sama tim gue. Gue pengen coba per 2 bulan kita rilis. Single. Single. Video klip juga. Semoga bisa. Oke. Gitu. Nanti Oktober ini ada lagi. Yang baru dari Good Times ya. Lagi. Pokoknya per 2 bulan lu akan ngerilis Iya. single baru dari Good Iya. Times. Oke. 2 bulan. Lu tunggu tuh coy. Ya lu lihat ininya. Referensi kemana sih Good Times sih? Good. Kalau buat Tiap, bandnya? aduh, tiap personil beda-beda sih. Gue juga nggak mematok Good Times harus kayak gini ya, gitu. Nggak, ya ngalir aja. Tapi secara sound boleh dibilang lebih heavy sekarang ya? Iya, malah lebih heavy. Gitarnya lebih heavy dari Brand New Ice. Brand New Ice, ya. Jauh lebih heavy. Jauh. Tuning juga turun kayaknya. Tuning ada yang turun. Yang ini album ini dominan turun 1 malah. C. Iya, walaupun lagunya ngepop tapi tuningnya Jeren. Wah, jeret. Lu penasaran lu lihat Good Times tuh. Nah, belakangan ini kita kehilangan salah satu sosok gitaris yang sangat baik. wah, Salah satu orang yang nolong gua dari keterpurukan juga. Salah satu orang yang menolong gua ketika gua masuk rumah sakit. Bahkan Yai pun datang waktu itu ke Cinere, rumah sakit Cinere gua. Perbuatan bodoh gua yang minum Baygon itu akhirnya disemangati oleh sosok yang sangat luar biasa, Abah Baron. Ya kan? Wah, itu orang bayar minta ampun dah. Tapi 29 Juni kemarin kita ditinggalkan sama Abah secara boleh dibilang apa ya, kaget lah boleh dibilang kayak gitu, bahwa nggak nyangka
ternyata Abah harus duluan meninggalkan kita gitu. Kalau yang lu dapat dari sosok Baron Yai, apa yang lu lihat dari sosok almarhum? Kenangan apa mungkin? Kenangan banyak loh. Gue sama dia cukup banyak ya. Sejarahnya dia, kalau dia masih ada dia akan selalu bilang, gara-gara lo ya, gue jadi dipanggil Abah. Oh, gara-gara lu ya? Gara-gara. Emang apaan sih? Gue juga baru tahu. Gue baru tahu ini. Zaman Twitter tuh si Abah nih, ya apalah dia suka genit-genit gitu kan, sama cewek. Oke, gitu. baby, Iya, gitu. Udah gue ceng-cengin aja. Iya Abah bandel banget gue gitu-gitu. Udah akhirnya semuanya jadi manggil Abah itu. Lu yang Gara-gara gua, nyiptain nama Abah. Gue baru tahu cuy. Jadi cuman gara-gara lu manggil Abah kayak manggil kayak Om gitu kan. Dia, Bojanan lebih tua dari gua katanya. Tapi itu sosok yang sangat, buat gua orang baik pasti akan ditempatkan di tempat yang baik ya, amin ya. Karena buat gua Baron tuh orang yang benar-benar ketika temennya atau siapapun yang dia kenal ada permasalahan pasti dia bantu apapun itu. Apapun itu. Dari mulai masalah kayak misalkan kayak gua lebih ke masalah fisik ya, psikis. Jadi dia datang ke rumah sakit, diajak gua nongkrong di sini, dia apapun support banget. Support banget teman-temannya. Itulah sosok dari almarhum Baron kalau cabuler dan cabulis ingin tahu. Sayang sekali gue nggak sempet ngobrol sama almarhum di catatan Sibuluk. Sebenarnya sudah gue planning waktu itu setelah Roy Jekonia. Harusnya kita interview Abah Baron. Waktu itu. Cuman dia ada syuting sama Hari-Hari Musik. Oh iya. Jadi bentrok waktu itu. Ya udah Bah kita setting ulang lagi deh. Nah, udah dari situ akhirnya tidak kesampaian untuk ngobrol sama Abah Baron. Nah ini yang sangat menarik nih tentang audio-audioan ya. Wow. Gue tuh sangat berkaca ngeliat setiap kali. Gue sempet ngomong sama Dadi dulu, gitaris gue yang bego tuh ya. Jadi jago Dadi gitu. Kan suka gue sebel banget kalau dia kalau lagi kena begonya bego dia. Ber, lu lihat Yai Ber, soundnya enak banget gue kata gitu. Kalau bisa lu ke situ larinya karena gue lebih ngeritem doang. Gue hanya butuh rhythm section yang cuma butuh ngeblok doang. Gue butuh nuansa-nuansa yang kayak dipakai efek-efek kayak Yai gini-gini. Nah, lu tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang sangat ngulik tentang sound gitar kah atau gimana sih? Lumayan. Jadi bokap tuh juga ngasih tahu lah, maksudnya kamu kalau main gitar jangan cuma bikin skillnya aja. Karakter juga, sound juga kamu pelajarin dulu. Ya zaman-zaman masih umur belasan udah jadi session player kan. Anjir, belasan udah session. Di mana dulu session player? Pertama kali jadi session sama Audi. Oke. Umur 16 tahun waktu itu. Nah, tuh umur 16 tahun di 16 session tahun. player profesional ya. 16 tahun di rumah tuh cuma 1-2 hari, sisanya di luar kota. Anjir, udah tour cuy 16 tahun. Kita 16 tahun di rumah doang keder nonton bokep paling 16 tahun kita diam-diam. 16 tahun job gak habis-habis. Heeh. Ya kan? Ya di rumah masih ada yang nanggung kan. Bokap masih aktif gitu nyokap. Udah kan bergelimang. Udah jadi jajan mulu tuh. Beli efek ya. Beli efek, apa, ampli apa. Bokap tuh cuma geleng-geleng liat ada efek tuh. Nih 12-12-nya nyala kata dia. Oke. Ada 12 stompbox. Ya. Iya Pak, gini-gini. Tawain dong. Paling ntar juga sisa delay, ada reverb, overdrive, distorsi, selesai. udah ditebak sama bokap tuh ya? Dan iya sekarang. Lu mau kalahin senior, susah. Dia udah tahu. Karena dia juga dulu begitu. Beli. Era bokap ya, bokap era-eranya baru masuk ke Indonesia gitu. Jadi sesuatu yang baru kan mau nggak mau dia eksplorasi. Boleh tuh Pasher lah, Flanger lah segala dia macam. pertama kali bikin, jadi cerita bokap dikit, dia pertama kali bikin sound ada overdrive itu. Jadi bener-bener overdrive dari gitar masuk ke ampli, output ampli masuk ampli lagi. Oh jadi gainnya ditambah di situ. Iya. Jadi kan distors tuh dia. Nah itu pertama kali dia nemuin ada bunyi kasar-kasar drive overdrive itu. Karena era bokap kan cuma ada MK2 yang punya gain besar ya, Marshall. Iya. Selain itu nggak ada ampli yang punya drive. Fender segala macam kan masih clean. Iya, twin reverb nggak ada drive sama sekali. Iya, dia kayak gitu dulu. Era itu. Nah, lu berarti mengalami dari masa analog menuju digital. Enakan mana menurut lu? Analog atau digital? Sekarang lu sudah digital? Udah digital. Compare.
Bukan Helix. Oh Helix, oke Helix, oke. Berarti digital. Enakan mana analog sama digital? Jadi gini, kalau sebenarnya kepuasan pribadi kalau analog sih memang analog. Secara sound. Secara sound. Apa ya? Ya kalau analog tuh kayak apa sih natural lah gitu ya. Cuman ya gue ngerasain perubahan dari tahun ke tahun, makin kesini makin canggih kan digital ini. Semakin mirip analog. Betul. Semakin mirip analog. Ya, itu gue juga terakhir gue rekaman terakhir itu VST doang. Gue nggak itu baru colok ini doang apa? Colok sound card. Selesai. Pakai SIM cap doang berarti ya? Iya. Tapi hasilnya bisa sehebat itu kan? Iya. Gue aja kaget tuh. Wah, teknologi udah nyampe sini gitu, udah nyampe sini. Nah, gue juga sama jadi cabul-cabulus ya. Gue tuh adalah 21st century analog boy tadinya, bukan digital boy kayak Battery Legend. Gue nggak pernah yang percaya namanya digital, cuy. Dari dulu pokoknya gue drive tuh harus dari tabung. Pokoknya harus begitu deh. Iya. Sampai, wah kudu tabung cuy, kudu todong. Gue ngomong durak, dari kagak nggak bisa gue gitu. Terus tiba-tiba seorang gitaris, boleh dibilang mainnya biasa-biasa aja sih. Cuman jago banget. Nggak bingung kan lo? Ed Sheeran nih cuy. Dari mana? itu bukan biasa-biasa lagi. Bukan biasa. Buluk, lu masih kerja, gue manggung featuring sama dia kan, gitu. Panggung gue di Bontang cuy di Kalimantan, bawa HK, bawa kabinet, lu manggung bawa ginian, kasihan kru lu lah. Ya dia udah dibayar gitu. Ya, tapi capek, belum rusak belum ini. Dari situ tiba-tiba dia mulai meracuni tuh, yang simpel-simpel aja, ini segala macam. Sampai 2018 kemarin pas gue kembali ke dunia lagi setelah menghilang, ketemu lagi sama Mas Ed. Udah, terus gue bikin band kan tuh si Kausa, gue tetap harus analog. PV 6505, kudu janjat tadi. Tiba-tiba dia ngomong, lu coba pakai ini aja, Zoom. Efek apaan, gembel begitu. Tapi entah mengapa, gue pun sekarang jadi keracunan. Benar kata Yai bilang tadi, meminimalisir alat, semua ada di situ. Iya, benar. Ya kan? Masalah tuh harga murah apa enggaknya tergantung kita aja sebenarnya settingnya. Tergantung kita buktinya. Ya memang sih dengan yang sudah mahal-mahal, dengan merek-merek ternama kayak Fractal Camper, ya sudah ada plug-in yang cihunya. Tapi dengan yang murah-murah kalau memang kita bisa setting, benar. Aman-aman aja cuy. Ya nggak, jadi buat lu yang mau belajar gitar, sering banget soal nanya di gua di DM. Bang Bul, sound gitarnya Superglad pakai apa? Kausa pakai apa? Zoom. G3, masa sih? Beneran gue tuh. Karena gue juga sama tuh pas sama Mas Ed, Mas, ente ngetek pakai apaan sih? Ini tuh Bang. Dia apa lagi? Zoom G1 cuy yang kagak. Yang cuma satu ini doang. Nah, Yai juga tadi bikin di si Good Times, pakai VST doang dan langsung ya. Langsung. Anjir, tapi itu gue juga pas rekaman juga masih kok soundnya bisa gini ya gitu. Kok soundnya bisa gini gitu. Nah, kita ngomong ke Seringai nih. Okay. Ricky kan yang sangat todong, wah udah gini. Ketika lu ngegantiin dia di Seringai, lu dengan direct. Apa jadi ikutin karakter Ricky? Jadi gini, kalau sama Ricky tuh gue cuma bawa badan doang. Oh, oke. Gitar punya dia, ampli dan efek-efeknya itu punya dia udah. Oh, jadi memang semuanya punya Ricky lu mainin? Mainin. Ya paling gue adjust sedikit yang sesuai selera gue gitu doang. Semua punya dia. Dia juga punya dua settingan tuh, ada yang direct, ada yang todongnya. Direct ke campernya, todong ke Mesa. Nah itu juga kan tergantung kebutuhan si engineer di depan. Nah, gue kenapa milih jadi direct? Itu juga atas dari diskusi sama engineer. Oke. Yang kelas-kelas kakap ya? Iya, kelas-kelas kakap semua ya. Karena memang sudah canggih. Gitu. Kenapa mereka jadi prefer digital aja gini-gini? Karena soundnya lebih fokus. Nggak ada bocor-bocor sana-sini ya? Gue pertama kali ngeliat direct ini ya, ngeliat Steven Santoso pakai Muse. Itu gila kan? Ini direct nih, anjir. Itu gila kan? Itu gila kan? Engineer ya? Iya. Udah, gue udah, karena tahu dia begitu juga, wah gue coba deh explore gitu. Ya walaupun pertama kali gue pakai digital effect itu 2018 ya, itu gue baru dapat enaknya baru sekarang. Akhirnya ya? Akhirnya, berapa tahun tuh? 19 tuh? 3 tahun. 3 tahun. Baru dapat. Oke, nih, ini udah. Gue tuh pertama kali lihat Raidersnya Musik Kimia waktu itu. Nah, kok Steven mintanya ininya kabinetnya Roland cuy. Iya, ampli keyboard yang dipakai buat monitor dia. Kan kok ampli keyboard? Ternyata memang itu lebih flat daripada ampli-ampli gitar yang lain. Betul. Ya. Oke, itu ilmu buat kita. Buat para gitaris-gitaris nih. Nah,
Kira-kira nih Yai, misalkan lu manggung di festival luar nih, lu pilih yang mana, festival apa yang lu pengen main sebenarnya untuk Good Times? Wah, gila. Lu gue pengen bawa Good Times ke apalah Fuji Rock Festival atau mana? Gila, banyak banget. Kalau dibilang satu susah sih gue. Mana yang lu pengen? Download. Wah anjing, download. It's the best ya tuh download. Fuji Rock juga. Fuji Rock ya. Oke. Nih, Gue bingung kalau suruh pilih satu, semuanya juga pengen. band favorit lu yang belum lu tonton apaan? Wah, apa ya? Yang lu belum naik haji gitu. Wah, gue belum jebul. Kayak gue satu doang yang belum naik haji. Lo apa? Megadeth udah, Anthrax udah, Metallica udah, Slayer udah. Testament, gue bukan, sebenarnya gue udah nonton Testament tapi mengecewakan. Oke. Yang di Tenggarong. Oh, iya itu, ya. Gue nonton Testament tapi gue kayak tidak, aduh kok begini ya jadinya gitu. Jadi sangat kurang. Jadi buat gue belum naik haji ngeliat Testament manggung secara keren. Social D gue belum sih. Iya. Gener gue udah. Ya terakhir Gener itu gue naik haji. Yang ini ya, yang di Ancol. Yang di Ancol. Gue 2 kali yang di Ancol pertama tuh, yang belum ikut kan. Iya, Sama di GBK kemarin. Yang Slash ikut. Itu Si Paramore udah lo ya? udah. Udah 3 kali gue Paramore. Wah anjir. Jakarta, Malaysia 2 kali. Ada warna-warna Paramore nggak di si Good Times? Kayaknya ada. Nggak bisa lepas cuy, nggak bisa lepas. Gue sukanya Paramore tuh apa ya? Dia tuh gue suka harmonisasi gitarnya malah. Karena dua gitaris, komposisi 2 gitaris, tapi mainnya beda. Ya. Di zaman gue main Paramore itu sama si Butski kan. Ya. Gitu. Itu tuh dia main di mana, gue di mana. Jadi enak kita denger, enak buat nyaman. Paling gitu sih ya, kalau yang bisa gue adaptasiin gitu yang gue bawa sampai sekarang. Dan akhirnya nggak bisa lepas juga di Good Times juga ada warna-warna Paramore-nya. Pasti jadinya. Tapi di tahun 2004, para anak muda dari Bekasi ini, ya kan, mendirikan sebuah band bernama The Plural. The Plural, di mana ini ikut sebuah anthem emo, ya kan, Anthems of Tomorrow. Gitarisnya adalah gitaris hebat saat ini, ada Yai Item di situ dan juga ada Iga Masardi, Bekasi Pride. Ya kan. Ini lo Bekasi Pride banget tuh band itu tuh. sama ya, gue mau kasih Bekasi Pride. Ini juga ada dari Bekasi nih. Apa nih? Ini jadi ada Reflection Shoes yang nyuci sepatu gua. Lu lihat tuh, kayak baru kan sepatu gua kan? Wah, dicuci kemarin. Nah, buat ini Bekasi juga nih. Mana orangnya? Tuh. Ini lu tinggal kasih ke Reflection itu orangnya tuh. Oke. Nah, ini Bekasi juga tinggal lu cuci di sana. Ngirimnya nggak jauh kan? Iya, ambil ke rumah, bawa, langsung dikirim lagi. Terus dia ngerilis shampoo, ada yang buat color base, sama ini nih, parfum. Ada yang parfumnya? parfum. Ntar lu bawa ya, buat Wih. ini sepatu. Main nih. Ada yang baby powder nih, wangi bayi nih cuy. Mantep. Kayak bayi abis mandiin. Iya nggak? Nah, ini lo bisa lihat nih Reflection Shoes di sini. Lo mau cuci sepatu buat kalian yang di daerah Bekasi dan sekitarnya, atau mungkin yang nggak di Bekasi pun bisa aja. Tinggal hubungin aja Instagram mereka cuy. Keluar nih, cing. Di bawah sini ya. Tapi kembali ke Bekasi lagi, ya kan? Ketika The Plural bikin, ini yang bentuk tiba-tiba lo pengen emo gimana sih? Sampai sih awalnya? Nih gini, Iga. lu bayangin dong, itu 2004 gue umur 14 tahun. Oke, 14 tahun itu dulu. Emang bentuk, walaupun badannya nggak ketahuan 14 tahun. Oke. Nah, orang pasti mikirnya udah tua nih. Jadi, gue pertama kali kenal tuh sama basisnya Andre. Andre tuh sahabat sama Audi. Satu sekolah lah. Gitu. Satu geng lah gitu mereka. Ikut yuk, ngeband-ngebandan lah. Oke, ya udah pertama kali gue diajak tuh. Nongkrong ke tongkrongan mereka di Bekasi. Di situ gue ketemu Iga. Kenalan, langsung ngeband aja. Terus Tapi udah didengerin emo tuh? Belum? Belum, sama sekali. Ya gue cuma masih GNR-an malah. Iya, masih GNR-an. Udah akhirnya nggak lama dapet telepon, ditawarin nih masuk ini apa namanya? Kompilasi gitu. Ya namanya bocah ya bodoh. Ayo, udah bikin. Nggak tahu kalau itu tuh band emo semua. Gue jujur nggak ngikutin emo pada era itu. Oke. Makanya orang-orang rame kan, gila, bandnya Yai sekarang ini kompilasi emo gini. Kan cukup hype ya ternyata ya. Era itu tuh album itu cukup hype gitu. Gue tuh emo apa sih? Emo apa sih? Tapi lu sempet, itu lu udah gondrong apa masih poni lempar? Sempat mengikuti trennya kah? Gue enggak, makanya karena gue nggak ke situ, jadi gue nggak ngikutin style mereka, sama sekali nggak ikutin. Gue nggak ada era-era rambut yang diapa-apain, nggak ada. Ya itu gue masih rada pendek rambutnya, baru-baru mulai
baru mulai manjangin lah. Sampai akhirnya bikinlah si The Plural ini apa? Tapi akhirnya bubar tahun berapa sih The Plural? 2000 pokoknya bubar-bubarnya kayak 2006-an kayaknya. Sekitar 2006-an. Anjir. Tapi setelah lo bikin The Plural, lo mau nggak mau dengerin emo nggak? Enggak, masalahnya. Gue malah dengerin emo malah baru-baru 2006 ke atas baru dengerin gitu. Ya. Oke. Sebelum enggak. Oke, ini benar. Wah, Pak Heru balik. Siap Winces. Nah, kita ngomong tadi opa-opa, terus kita ngomong ke bokap nih. Bokap juga udah opa-opa soalnya. Dadah. Nah, ini Om Yopi ya, adalah gitaris jazz. Lu tapi pernah bawain jazz ya? Enggak pernah. Nggak pernah. Takut. Yang susah dari jazz tuh apa sih ya sebenarnya? Yang susah dari musik jazz? Apa ya? Tapi dibilang kan ada orang bilang jazz tuh free. Tapi gua rasa nggak free juga gitu. Ya. Mainnya nggak, tetap ada sentuhan gitu. Kalau menurut gua tuh jazz tuh juga sentuhan, bukan cuma teknik ya. Jadi lu misalkan lu nggak punya sentuhan itu ya nggak bisa main jazz gitu. Oke. Mau main apapun. Ya. Mau main rock, mau main pop, mau main blues lah apa. Kalau misalkan lu nggak punya si rasa musik itu ya nggak bakal bisa masuk juga sih kalau menurut gue. Memang harus benar-benar intuit banget sama Betul. jazz ya. Baru bisa lo memainkan si musik jazz itu. Jadi nggak sembarangan cuy. Ya, kalau punk rock mah kita yang penting tahu CFG doang udah jadi punk rock. 2 grip aja jadi dung deng udah jadi ya. Nggak? Nah, ini benar apa enggak nih bokap lo bilang apapun jenis musik yang dimainkan lo harus punya ciri khas. Kayak tadi kan bokap lo bilang lo tuh harus punya sound. Nah, sound ciri khas ini apakah dari sound, apakah dari permainan atau gimana sebenarnya? Kalau yang gue tangkap dari bokap, karena dia ngomong gitu, kamu mesti punya ciri khas sendiri. Dia tuh cuma ngasih tahu itu doang tanpa harus ngasih tahu cara mainnya gimana. Ya. Jadi mungkin kalau ngeliat gue mainnya gini, Tepi mainnya gitu, bokap mainnya gitu, beda jadinya. Ya. Kalau dikumpulin pasti beda mainnya. Punya ciri khas masing-masing. Dan Ya? bokap nggak harus main harus kayak papa dong, nggak gitu. Biar mungkin dia ngerasa biar anak-anaknya punya karakternya masing-masing. Karena kita kalau ngeliat gitaris-gitaris yang nggak usah di dalam negeri, banyak juga di luar negeri. Kita misalkan Kirk Hammett aja di Metallica, secara skill beneran ya sebenarnya biasa aja sebenarnya kan. Iya. Cuman ketika dia main, ini Kirk Hammett, udah pasti orang tahu gitu, tanpa harus melihat Gua yakin ininya. mereka yang punya karakter itu belum tentu bisa mainin semua musik kan. Gue tuh dulu kan sangat ngefans banget Kirk Hammett kan, kayak jago banget gitu kan kayak. Ternyata yang di atas dia secara skill ya, bukan secara kan skill mah boleh dibilang jago tuh relatif kan katanya kan. Maksudnya secara skill ternyata Hammett biasa juga mainnya gitu, maksudnya nggak yang gimana gitu, nggak yang sangat super jago gitu. Iya. Tapi ketika dia main Hammett di Exodus, Hammett di Metallica, tuh anjing tetap. Gue dengerin Exodus waktu eranya masih Kirk Hammett, cih Metallica gini bunyinya gitu. Iya. Jadi kayak Metallica gini kata-kata itu keluar, padahal kan emang itu Kirk Hammett gitu. Iya, makanya gue juga seneng ketika si session, gue kan session juga maksudnya bantuin band-band temen lah. Mau siapa aja ya, Seringai, tadi Chan Loko, The Fly juga. Oke. The Fly juga. Itu aja udah beda-beda. U2, Iya. Linkin Park, ketemu Motorhead. Iya, itu beda-beda tuh. Lu mau di ngepop banget. Ketemu Jessie J. Ya, cuman gue sukanya gue disuruh main karakter lo aja. Gitu. Kayak misalkan sama Seringai gitu, terakhir Semi gitu bilang, "Lu main gaya lo aja." gitu. Jadi ya udah memang jadi lu. Iya, jadi gue enak tuh mainnya lebih enjoy gitu. Nggak terbebani. Daripada harus gini soundnya, aduh. Ya bisa sih, cuman jadi robot aja nggak enak. Ini yang menarik juga ya. Ternyata bokap tuh punya channel YouTube, ya kan? Dan ternyata Yai juga yang ngurus. Ini yang ngurus channel YouTube bokap. Karena boleh dibilang nggak mungkin bokap ngerti dong tentang dunia-dunia anak muda seperti kita ini gitu. Dia tuh mulai begitu ya pas pandemi ini. Mungkin saking bingung kali dia mau ngapain juga nggak ada main, nggak ada apa. Tiba-tiba mungkin teman-temannya nyuruh bikin kali ya. Ini bokap bikin kontennya tentang apa sih? Ini masih main gitar dia doang aja. Belum ada belajar apa? Enggak, dia mainin lagu aja. Mainin lagu yang dia suka aja gitu, sebatas itu. Ya belum bisa dimonetis karena memang lagu orang kan gitu. Cuman gue pribadi belum kepikiran mau kemanain nih. Gue sih pengennya tetap ada sesuatu yang bisa dilegasikan lah ke banyak orang. Itu. Soalnya gue ngerasa
Ya pengalamannya gawat. Iya. Kayak abis kita interview Yai, Doi, hubungin bokap kali ya. Boleh. Om Yopi ya, kita Boleh, interview boleh. Om Yopi. Waduh, Wah, kalau ngobrol sama dia, kayak satu episode sih kayaknya nggak panjang bisa. makanya, tapi menarik tuh interview Om Yopi itu. Kita ke rumahnya juga nggak apa-apa kalau gini. Kalau itu mah kita yang ke rumahnya, kualat kalau ntar dia nyamperin mah. Nah, tapi gini ya, gue penasaran ya. Bokap kan lu bikinin channel YouTube ini, Ah. lu ingin melegasikan. Kedepannya lu belum tahu mau Tadinya enggak, ya karena dia cuma udah pengen bikin aja buat teman-temannya. Dia tuh bikin sebenarnya buat teman-temannya gitu. Ya udah gue yang ngerekam tuh kan di kamar gue gitu, main gitu. Itu juga direct doang. Ya, oke. Direct doang udah, nggak pakai efek apa-apa. Yang ada di komputer aja oke. gitu. Main. Ternyata ada beberapa video yang ratusan ribu yang nonton, kaget tuh. Terus gue kan juga punya channel YouTube. Bokap subscriber lebih banyak. Dia paling banyak di antara gue, Odi, Tepi. Oke, berapa sih bokap subscribernya? Kayaknya tuh udah 4.700. Iya, lumayan. Gue aja masih 3.000-an. Anjir. Malah padahal lu yang bikin ini. Makanya, wah gila gue bilang, wah. Akhirnya kan jadi kepikiran, wah kayaknya boleh nih. Cuman kan ya, kalau gue sendirian pusing ya. Emang gue mikir nantilah kalau udah punya tim sama itu mau gue bikin yang lebih serius lagi gitu. Tapi lu sering jamming nggak di rumah sama bokap? Kalau udah di rumah nih, Oh, udah di rumah? udah nggak pernah gue ngomongin gitar gitu. Udah di rumah dia kamar gue aja, gue kalau main gitar di kamar ngulik-ngulik doang. Oh, jarang jamming di rumah? Nggak pernah jamming, malah seringnya dapat job aja. Kan ya kan mungkin karena anak bungsu jadi mau kan mesti ngurusin orang tua. Jadi tiap bokap main, kalau nggak ada pemain gitar, ya udah yang ngeritamin. Itu aja paling gitu doang. Anjir. Aduh, gile. Tahu, gue minum dulu. Ini cabulan-cabulis ya, panjang kita ngobrol masa gitar kalau sama Yai. Gitar-gitaran. Yoi. Nih, Brand New Eyes sudah selesai, Good Times lagi jalan, ya kan. Lu sendiri nggak ingin punya kayak misalkan gini, solo lu sebagai as a gitaris, kayak Steve Vai bikin. Gue nggak ke situ sih kayaknya. Lu lebih memang ke Gue pernah mencoba tim band gitu ya? Iya, gue lebih suka ngeband daripada sendiri gitu. Kayak apa ya? Harus orang yang jago banget. Kayak gitu. Kayak Gavin Idema gitu kan? Iya, harus yang gitu. Gue nggak bisa gue. Gue pernah mencoba gitu, enggak sih. Nggak bisa, gue nggak di situ. Ngeband gue cuman. JPI bisa solo. Iya dia. Gue mau pernah coba-coba gitu, bikin komposisi gitu. Nggak pede juga ya. Udah gue delete aja. Gitu. Aduh. Padahal tes aja ya, iseng instrumental yang lu mainkan pasti akan... Makanya susah, gue ngomong klinik kan. Oke. Gue paling sebel kalau suruh klinik, anjir main apa nih gitu. Karena mau nggak mau lu kalau tinggal klinik, playback, lu mesti ngisi. Ngisi kan. Iya itu makanya gue bingung, apa ya. Gak bisa, gue nggak gitu, style mainan tuh nggak ya. Satu-satunya gitaris yang klinik leadnya -1, gue doang, friend. Jadi kliniknya rhythm. Oh gitu ya, kebalik ya. Leadnya -1. Gue detek dulu leadnya. Walaupun nyambung-nyambung kan gue rapiin tuh. Pas klinik, sorry leadnya -1. Itu berapa kali bareng kan. Kebetulan produknya sama. Kan? Nah, satu kata kalau lo nyebutin buat bokap. Satu kata buat bokap. Wah gila banyak nih. Unik atau Wah itu ajaib? wah, unik juga iya. Jadi gue bingung kalau apa dengan cuma satu kata karena menurut gue dia Tidak bisa diwakilkan dengan satu kata. iya beneran. Banyak ya. Iya. Kita mesti interview Om Yopi nih. Dia tuh apa ya? Baik juga iya orangnya, nggak pernah apa ya sama orang, nggak pernah pengen rusuh atau paling nice guy lah gitu. Jadi gue ilmu juga tanpa harus dia ngasih tahu, ya mungkin udah keserap juga sih dia tiap hari. Dan menarik juga nih cabulan-cabulis. Untuk urusan elektronik dalam keluarga Yai yang dipercayai untuk urusan elektronik itu elektronik dalam tanda kutip apa aja ya? TV gitu apa gimana? Padahal jagoan bokap loh sebenarnya. Maksudnya kalau soal elektronik sebenarnya jagoan bokap, maksudnya kalau di ngotak-ngatik jagoan dia. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena
karena terbiasa. Apa yang rusak, ya benerin gitu. Iya, karena ya dianggap mungkin paling kecil lah dulu mah gitu. Udahlah kakak jaya aja udah itu gitu. Jadi kebiasaan sampai sekarang. Akhirnya lu yang ngurus masalah kalau elektronik rusak di rumah. Walaupun misalnya dia rumahnya di beda itu masih kadang-kadang telepon gue tuh pasti. Ini gimana sih kalau gini-gini? Di sebelah nggak ada orang apa gue? Masih enak. Tapi juga nyaya nggak? Mas ada gitu-gitunya masih. Anjir. Jadi habis semuanya lu jadi. Terakhir dia sempat Instagramnya nggak bisa kebuka. Oke. Nelponnya siapa dah? Lu. Iya. Ini gimana sih ini? Gak ada orang lain apa gue bilang. Ya, Insta IG gue gak kebuka nih, gimana caranya? Emang kenapa sih gitu? Jam 1 malam. Tapi ternyata gaptek juga. Sama, gue juga sama, gue kalau nggak ngerti. Wah berarti besok percaya. Wah, jadi nambah lagi gue. Sampai di gue tuh terkenal di keluarga gue tuh dibilang yai manajemen. Yai manajemen. Karena semua gue yang ngurusin, bayangin. Dari semuanya. Oh, berarti besok gitu kalau ada apa-apa dengan sosmed gue, Yai, ini gue ngeklik ini ya. Sekarang manajernya gue juga. Oke. Kontrak-kontrak. Lihatnya juga, oke. Ricky ke Iko-nya, Iko. Audi ke lu-nya. Iya. Oke, banget. Aduh. Nah, ini nih, hampir semua di keluarga mania games. Lo juga mania games nggak? Lumayan. Main games apanya biasanya? Kalau terakhir online ya ini lah, PUBG lah. Oke. Nah ini semaniak apa sih lo yang pada main siapa aja sih? Audi juga main gitu? Audi main. Sama PUBG juga gitu? PUBG juga sama. Cuman ya main akhirnya kan timnya ganti-ganti kan tuh. Gue akhirnya punya tim yang sepupuan ini udah kalau main berempat itu aja. Anjir, ada tim ya? Ada timnya. Sama Tepi juga. Anjir. Gue tuh kalau main PUBG pusing gue cuy kalau di handphone. Kecuali di ini, komputer. ya. Nah itu gue lumayan ngelihat kalau di handphone mana yang nembak nih. Kecil soalnya. Gas, Lumayan tuh. Udah ada levelnya nggak sih kalau PUBG? Itu ada. Ada ya? Ada. Lu di level berapa? level. Jadi kalau di PUBG tuh paling atas kan Conqueror. Gue belum nyampe situ, masih di Ace aja. Ace termasuk tinggi nggak? Di bawah Conqueror. Iya. Wah, tuh. Jadi buat itu pokoknya gue berempat tuh, sepupuan sama Tepi juga tuh. Ngejar itu pokoknya, minimal itu udah. Lu Tepi terus? Harus nih, season ini harus gitu. Harus keluar anjrit. Itu sampai ada grupnya, jadi udah siap, lobby, oke. Anjrit. 15 menit standby. Anjrit. Asik. Gue bikin cari kopi, duduk kayak di kamar atau di mana gitu. Pakai itu game chair? Enggak. Belum punya. Belum punya. Tuh, Kalau game HP chair. punya mah Mau gila. endorse silakan hubungin ya untuk yang mau bikin game chair. Yang kayak udah di sini speakernya. Wah, gila. Wah, bisa tuh buat para ini produsen game chair. Endorse ya. Kalau saya butuh juga di sini buat live cupang. Ya. Game untuk ini apa kursi itu buat live cupang gitu. Ini sangat menarik nih. Gue inget ada mau di depan ada Kamen Rider teng 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 teng. Ada yang tahu lagu itu? Itu adalah sebuah soundtrack dari opening Kamen Rider. Kalau tahu berarti umurnya udah cukup Iya. lumayan tuh ya. Kamen Rider yang di bahasa Indonesia kan adalah Satria Biji Hitam. Satria Biji Hitam. Koreo Kamenoko itu gue juga itu sebenarnya film itu sudah ada dari tahun 70-an. Iya. Itu adalah film Jepang yang dibikin tahun 70-an bersamaan dengan Ultraman, bersamaan dengan Inazuman, ya kan? Karena gue ngikutin banget waktu dari gue kecil, termasuk si Kamen Rider yang akhirnya kita kenal ketika adanya decoder RCTI, ya kan? Masih pakai decoder, berbayar 7.500 sebulan, ya kan? Yang masih ada soundtrack America's Top 10 dengan Casey Kasem, ya kan? Kalau masih ada yang ingat. Nah, ada sore pasti diputar yang namanya Kamen Rider. Dan ternyata lu ngefans banget sama Kamen Rider ya? Apa gimana? Sama bajai hitam? Iya, zaman Kotaro Minami kan? Iya, Kotaro Minami kan? Zaman itu siapa yang nggak ngefans? Ya. Anak cowok terutama siapa yang nggak ngefans sudah. Sampai punya ininya gue dulu lucu deh. Action figure? Bukan mas, kostumnya. Kan? Gue tuh dulu kecil dicengin sama saudara-saudara baju hitam kok gendut gitu.
Oh, pokoknya maksa gue nyokap pokoknya sampai ngerengek-ngerengek ke. Punya Pas lo giliran kostum. punya dicengin sedih. Anjir. Ini kalau Artinya. aduh Aji Kota Binabet ya. Kamen. Kalau misalkan ya lo dalam sehari menjadi baja hitam, lo mau ngapain? Wah, gila pertanyaan. Lo as a Kotaro Minami. Kotaro Miyai. Gila. Iya, basicnya lu pasti membasmi ini ya, kejahatan kan. Ya, tapi apa itu doang sebenarnya? Nah, soalnya gue tuh paling Bingung gua. waktu kecil gue nonton, terus belakangan gue suka ngeliatin ya, monster-monster itu bikin gue ketawa Iya ternyata sebenarnya sekarang. ya, kalau dulu kan gila keren. Wah, monster serem, matanya banyak gitu. Iya. Gaduh. Koreo kame no koro sade no nanaki no kamen rider. Habis itu eranya RX tuh. Oh iya, udah Satria Kamen Rider RX. RX Bio, Robo. Eh. Nah, itu lumayan ngikutin juga gua. Gue bingungnya orang Jepang bisa mikir ada Ke situ ya? jagoan gitu ya. Iya. Bingung gue. Dari game dia aja aneh-aneh. Itu tahun berapa bayangin ya? Tahun 70-an mereka udah mikir bahwa bikin kayak gitu. ada superhero yang bisa jadi raksasa gitu, nendang gedung-gedung gitu kan. Cuman Jepang cuy punya Ultraman. Inazuman lah, ada satria dengan berkostum kayak gitu. Baja hitam lah, belalang Mereka tempur. kayak itu yang punya. Ya kan belalang tempur kan ini, bahasa Indonesianya. Motornya si belalang tempur, gila. Aduh, ada-ada aja. Indonesia dulu punya juga si Panji Manusia Milenium ya. Nah, itu. Primus Justisio. 9 bulan tuh. Panji Manusia. menuju Saras. 2000-an. Saras 008. Saras 008. Kalau tahun 70-an, 80-an sempat ada kita Rama, Superman Indonesia. Ada filmnya dulu. Ada ya? Jadi, itu lu pas banget tuh. Jadi ketika si Rama ini masih jadi manusia, dia gendut ya. Oh gitu. Tiba-tiba Dia dapat pas- kalung dari kakek sakti, dia tiup kalungnya. Dia tiba-tiba jadi Superman Indonesia, dan dari badannya gede terus ganteng. Wih gila. Itu. Itu kayak Shazam. Oh kayak gitu. Ini Shazam, Iya, iya kan? Shazam, Kayak iya. Shazam. Yang tadi dia anak kecil yang biasa aja, terus jadi pas Shazam dia jadi berbeda. Itu tuh. Nah, kita ngomong tentang, lu nonton film apa nih belakangan ini ya? Apa film yang lagi lu suka? Serial kayak atau apa? Gue semalam nonton Maliknan gue gara-gara Marcel tuh. Semalam kan gue ngobrol sama Marcel. Lu nonton Maliknan ya? Gue tonton oke juga sih ternyata. Walaupun ketebak ceritanya. Cuman seru. Horor gue kemarin. Semenjak adanya platform yang film itu. Netflix? Iya. Heeh. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah, banyak banget. Serial? Iya maksudnya gue jadi bingung. Kadang-kadang udah buka tuh bingung mau nonton yang mana dulu. Money Heist pasti ngikutin? Iya, pasti. Heeh. Money nih, gue terutama tadinya tuh gue sebenarnya subscribernya udah lumayan lama, udah lumayan lah berapa dari 2018 kali kayaknya gue udah subscriber. Gue nggak pernah nonton sama sekali, bayar mulu tiap bulan. Oke. Oke. Baru mulai intensnya Pas pandemi. Gitu. Mau kamu di rumah Ngomong nonton. di rumah apaan sih? Gue pernah maraton ya, sehari 2 season gue. Saking nggak keluar kamar. Iya, saking bingung. Wah, nontonnya terus dah. Udah akhirnya gue ingat-ingat apa ya orang-orang pada nonton Money Heist sudah gue ngikutin tuh kan ketinggalan kan nih Ya. itu kan dari awal lagi itu. Gue tau Money Heist itu dari Eka, SID. Oh, oke. Lu kamu tonton Money Heist, bagus nih. Dari situ gue taunya. Apalagi terakhir nih yang lagi lu ikutin apa? Lucifer nggak ikutin? Lucifer belum. Makanya itu mungkin karena udah kelewatan jauh jadi rada malas gitu. Cuman kayaknya orang-orang tonton dong. Ya oke. Jadwalnya bingung kan. Banyak banget film yang belum tonton masalahnya. Terakhir ya apa ya? Squid Game gitu. Squid Game, oke. Gitu-gitu. Lu ada artis cewek idola lu nggak sih? Luar negeri atau dalam negeri? Aduh, Gue tetap masih jatuh cinta sama Kate Beckinsale dan Anne Hathaway. kalau dihitung satu gitu siapa ya? Julia Roberts sampai sekarang gue masih suka loh. Ini masih cakep cuy. Winona di Stranger Things aja walaupun tua tetap enak dilihat dia. Iya. Ya kan? Winona Ryder di Stranger Things tuh anjing masih cakep Iya, gini walaupun tua. Aduh banyak gua kalau satu bingung. Kalau ini Hayley Williams sama Avril Lavigne. Nah, dia pasti Hayley Williams dia mah. Ya. Tapi gua grow up dari Avril. Oh, grow up dari Avril. Iya. Oke. Jadi menurut gua adanya Hailey itu kayak pembaruannya Avril. Avril aja gitu. Tapi kalau suruh milih, Sekarang Hailey. udah pasti. Ya, Hailey ya. tapi era yang masih ngeband-ngebandan ya. Oke. Attitude itu beda soalnya main sekarang. Ya. Sekarang tuh lebih
dia solo ya sekarang Iya ya? dia solo. Ya, maksudnya lebih kalem aja. Kalau dulu lumayan rusuh tuh gue suka tuh. Nah kalau tipe cewek ya, lu lebih senang tipe cewek yang kayak gimana? Fisik, secara fisik. Ya. Profesi, Fisik banget ini. Apa ya? fisik, profesi, sama gaya. Apa suka yang sangat wanita karir gitu, atau sebenarnya lebih suka yang uniform? Gitu, kayak kali suka suster, ya kan? Gue pernah punya cewek wanita karir pernah. Wanita karir pernah, oke. Itu berbeda banget dunia kan berarti kan? Lu jemput dia dengan dia datang dengan blazer pulang kantor berarti? Iya itu pernah. Yang sinetronan pernah. Jadi kalau dibilang nggak apa? Tipikal. Tipikal gue kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau fisik lu senang yang putih, hitam, tinggi, pendek, oriental, niger? Orang-orang kalau yang kenal gue pasti sukanya yang kecil-kecil gue. Oke. Kebanyakan gitu ya. Gitu. Yang kecil suka yang gede suka yang kecil. Gitu, suka yang kecil-kecil. Jadi para cabulis, Yai lagi jomblo. Waduh. Yang menurut kriteria Yai tadi kayak misalkan yang kecil-kecil, nah silakan hubungi Yai Item Twitter Instagramnya keluar yang kecil nih. Gawat. Oke. Tujuan tertinggi lo dalam bermusik apa ya? Apa kira-kira cita-cita tertinggi lo di musik? Apa ya? Gue tujuan legacy kali. Legacy gue secara karya. Gitu karena gue apa ya? Gue misalkan let's say misalnya Dewa 19 gitu. Ya. Dia bikin lagu kayak Kangen gitu ya. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Tetap masih sampai sekarang udah berapa generasi masih nyanyiin itu. Ya. Itu gue seneng aja gitu. Karena buat gue main musik itu bukan buat gue. ya. Gua Buat yang dengar. Buat orang. Ya. Gitu. Intinya itu. Mungkin Jadi- banyak orang terserah gue main musik ya. Kumaha aing gitu. Enggak sih, gue main musik buat orang. Kalau buat gue doang di rumah aja. Karya lo pengen punya cita-cita karya lo akan menjadi suatu legacy buat turun-temurun abad berabad didengarin Betul. orang. Itu. Ya kan sama kayak kita dengerin lagunya Les Paul sampai sekarang cuma dong dorong teng teradodong dorong teng. Iya. Sonora tuh ini Les Paul sebenarnya. Gitu kan. Tapi jadi legacy sampai karyanya dia semua orang tahu gitu. Betul. Nah, terakhir Yai, arti keluarga buat lo. Wah gila nih. Arti keluarga, bokap, Audi, Tepi, siapa suaminya Emil? Istrinya Emil? Eca. Segalanya. Segalanya, everything. Everything. Family is everything. Bener. Semua sumber dari situ. Dari situ, ya kan? Gue bisa sampai kayak sekarang juga karena mereka. Tuh. Jadi kalau ada orang yang frustasi gara-gara keluarganya tidak ada, keluarga bisa jadi keluarga yang dari darah daging kita pun, atau keluarga dari teman yang bisa jadi keluarga, atau sebuah band menjadi sebuah keluarga. Iya. Karena dibilang sempurna, nggak ada yang sempurna kan? Ya, pasti ada aja minusnya. Iya. Tapi ketika gue menomorsatukan mereka, gue aman. Tuh. Itu gue ngerasain jatuh-jatuhnya gue lah gitu. Betul. Ada gue yang kayak udah gak usah urusin gue ngurus diri sendiri. Ada ya. Tapi ketika berantakan kan, berantakan. Terutama pandemi ini nih, gue mulai, wah ini emang hidup gue tuh buat bokap dan nyokap gue. Tuh. Ketika gue punya pemikiran itu, di situ gue aman. Dalam hal apapun. Makanya jadi akhirnya family is everything. Dan yang pasti ketika kita sedang terpuruk, satu jawaban dari kita, aduh I just wanted to be with you. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Eric Martin dengan Mr. Big-nya ya, yang kita persembahkan di terakhir ini. Ya, thank you banget ya. Siap. Sudah hadir di catatan si Blue. Thank you, Sama-sama. sukses buat Good Times, buat teman Thank you. Cabuler dan Cabulis. Silakan follow Instagramnya Good Times dan lihat mereka di YouTube channelnya. Dan juga thank you banget untuk Reflection .shoes yang sudah memberikan ini ada sampo, juga ada Ini parfum. parfumnya. Dan buat kalian yang daerah Bekasi dan sekitarnya, tuh, sepatu gue bersih. Tar Yai juga sepatu dibersihin Bekasi juga ini. Sini Ini gue udah bersihin. bisa diputihin Yai. Wah, itu dia Tuh. penting, itu penting. Langsung ke Reflection.shoes. Oke, this is Eric Martin. Persembahan gua dan Yai Wih. di catatan si Bulog. Wah. Gagapat. I don't wanna wants to be with you. Deep inside I hope you feel it too.
Waiting on a line of film blue, just to be the next to be with you. Kok jadi Excel terus? Thank you.